Dalam bulan ini kita akan bicara tentang not my but his way ya. Kita bicara tentang rencana Tuhan dalam hidup kita selama 1 bulan ini. Dan hari ini tema yang saya mau berikan berkaitan dengan tema kita 1 bulan ini adalah tentang temanya adalah from grace to grace. From grace to grace. Dari apa? Dari rumput menjadi hidup yang penuh anugerah. Katakan, dari rumput menjadi hidup yang penuh anugerah. Sekali lagi, dari rumput menjadi hidup yang penuh anugerah. Nah, apa yang saya mau bicarakan siang hari ini, pagi dan ke siang hari ini, saya mau bicara tentang sesuatu yang bicara tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi lagunya bagus sekali, sangat mendukung. Aku boleh minta temannya. Oke, nah saudara, mari kita buka di Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Saudara bisa langsung munculkan slide-nya. Kita baca sama-sama 2-3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, sudah? Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Alkitab menjelaskan bahwa setiap hidup kita itu seperti uap yang waktu kita lihat tapi tiba-tiba hilang. Pagi ini saya mau setiap kita mengambil waktu untuk merenungkan kembali sebenarnya bahwa sebenarnya dalam hidup kita, apapun rencana kita, mungkin di tahun ini kita punya target, punya goal setting dalam hidup kita di 2015. Target apapun, tapi Alkitab berkata dalam setiap target kamu, dalam setiap rencana hidupmu, kau harus mengerti, kau harus berangkat dari hati memahami bahwa hidup kita itu hanya seperti uap di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kita punya rencana apapun, kalau Tuhan tidak berkehendak, maka selesai begitu saja. Saya pikir 2014 kemarin kita ditutup sebuah kisah musibah yang membuat kita semua harus bersedih. Tragedi nasional buat setiap kita. Tanggal 28 Desember. Tentunya saya simpatik buat yang kehilangan. Tak mudah pasti menghadapi. Tapi buat kita yang hidup ini, waktu kita harus berenung. Kenapa 28 Desember? Karena itu menjelang akhir-akhir hidup, akhir-akhir tahun. Ini buat kita harus merenung kembali tentang, ternyata kalau kita pelajari orang-orang mereka, kita ikuti kisah mereka. Mereka ada yang punya rencana. Ada yang pergi mau honeymoon, ada yang pergi mau mereka ulang tahun pasangannya karena tahun depan mereka punya rencana, mereka mau nikah. Ada yang bekerja begitu luar biasa, menyekolahkan anak ke luar negeri. Kali ini, biasa mungkin papanya pergi atau mamanya saja pergi. Tapi kali ini satu keluarga mau berangkat naik pesawat Air Asia QZ 8501. Mereka punya rencana menyekolahkan anak supaya anak ini jadi seseorang yang berhasil. Mereka pergi dan mereka dengan pesawat. Siapa tahu kehendak Tuhan berbeda. Ada yang bekerja keras begitu rupa. Kalau saudara ikuti cerita, mereka punya 10 toko di mall. Saya rasa ini bukan orang susah. Mereka pergi punya yang berangkat orang yang punya 10 toko di mall. Saudara harus mengerti, sewa mall itu nggak murah. Kalau punya 10 itu pasti bukan orang biasa. Mereka orang-orang pergi ini punya rencana begitu luar biasa. Tapi di akhir tanggal 28 Desember, hari itu semua yang di dalam pesawat tidak pernah mengerti bahwa itu adalah akhir dari perjalanan hidup mereka. Semua selesai di balasan laut, terkubur di dasar laut. Itu yang Alkitab katakan. Rencana apapun hidup kita seperti uang. Kita boleh desain begitu rupa hidup kita. Kita boleh rencana begitu rupa. Tapi kalau Tuhan bilang selesai sampai hari ini, maka selesai sudah. Semua toko yang kita punya, semua perusahaan yang kita punya, semua prestasi yang kita punya, selesai. Masalah terbesar adalah waktu kita selesai, apakah kita cukup siap menghadapi tahta penghakimannya Allah? Nah, hari ini makanya saya definisikan bahwa arti hidup sukses. Arti hidup sukses itu bukan berapa banyak perusahaan yang kita punya. Arti hidup sukses bukan berapa apartemen yang kita punya. Arti hidup sukses bukan berapa terkenalnya kita, berapa terhormatnya. Saya nggak anti, saya nggak emo buat itu semua. Tapi di balik kesuksesan itu, apakah kita hidup buat diri kita sendiri atau meninggalkan kesan dalam orang lain?
Ini yang harus kita lakukan. Waktu di akhir tahun kemarin saya sedang merenung tentang tahun depan, saudara. Kejadian ini membuat saya terus berpikir. Saya pikir yang pergi pasti orang ganteng-ganteng, cakep-cakep kayak jemaat di sisi keren-keren. Tapi penyelam bilang, waktu menemukan mereka, tubuhnya sudah menyek semua. Saudara bisa bayang jari kita dicelup di air 1 jam, itu keriput semua. Kalau 10 hari ditemukan, itu kayak lendir semua sebelumnya. Tadi malam saya masih nonton, ada satu pria yang badan masih utuh tapi sudah tinggal tengkorak doang. Dari teman saya di Hong Kong, dia post itu di Facebook dia, saya lihat. Saudara, gantengnya udah gak ada, cakepnya udah gak ada. Seganteng apapun, sekaya apapun, secakep apapun, waktu Tuhan bilang, hidup mau berakhir, gak ada lagi hidup. Nah hari ini kenapa temanya From Grace to Grace? Dari sepribadi yang fana, hidup kita menjadi pribadi membawa anugerah. Dan hidup kita ini yang fana gak berarti, menjadi pribadi yang membawa kekekalan bagi orang. Apakah saudara mau menjadi pribadi yang hanya uang, tapi membawa anugerah bagi kehidupan banyak pribadi? Amin. Yang mau bilang amin. Nah mari kita baca. Ada 4 prinsip tentang From Grace to Grace. Prinsip yang pertama adalah, saudara, kalau saya bicara definisi sukses berarti bukan berapa banyak rumah apartemen, bukan berapa banyak relasi, tapi sukses adalah bicara, boleh minta slide suksesnya. Sukses definisi saya adalah menyelesaikan panggilan Tuhan. Ya, menyelesaikan panggilan Tuhan. Yang pertama, menyelesaikan panggilan Tuhan melalui talenta, kemampuan dan fasilitas yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Sekali kita ikuti sama-sama slide definisi sukses. Ya, ikuti saja. Menyelesaikan panggilan Tuhan melalui talenta, kemampuan dan fasilitas yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Itulah sukses. Definisi sukses adalah bukan berapa banyak yang kau punya, berapa banyak yang kau miliki, itu tidak salah. Tapi di balik yang kau punya, di balik yang kita miliki, apakah kita menyelesaikan panggilan Tuhan? Jadi prinsip yang pertama, saudara, prinsip yang pertama adalah bahwa hidup manusia itu begitu singkat. Prinsip yang pertama, hidup manusia itu begitu singkat. Manusia itu seperti rumput. Yakobus katakan seperti uang. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 24. Kita baca sama-sama. 2-3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Rumput isi bicara badan kita, bunga bicara prestasi, pencapaian-pencapaian kita. Kita berkata bahwa badan kita pada akhirnya akan menjadi kering. Kalau rumput sudah kering, hanya bisa dibakar, dibuang pada akhirnya. Kemewahan sudah tidak. Bunga menjadi gugur. Nah, saya mau cerita tentang satu hal tentang mengapa hidup kita ini seperti rumput menurut firman Tuhan. Saudara, kita berkata di Mazmur 90 ayat 10 berkata gini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi menuju 70-80 itu judulnya sukar, menderita, sakit, piansui, stroke, ya kan? Kalau saudara nggak rawat badan mesin kita dari sekarang, 70 ke 80 kan kesukaran dan penderitaan kan ya. Asma gitu ya, macam-macam penyakit. Ya makanya dia bilang, ya, yang ada adalah kesukaran dan penderitaan. Menuju 70 cicak ke pecak gitu ya, 70-80. Dan dia bilang gini, sebab berlalu buru-buru. Makanya orang udah umur 70 tuh udah urgensi, saudara. Udah buru-buru. Buru-buru mau take off, mau ninggalin dulu, buru-buru. Makanya orang udah umur 70 tuh kalem, hati engkong udah keluar. Nggak mau konflik, terima aja, sabar. Tapi saudara, ada orang umur 70 kelakuannya kayak 17. Suatu saat saya makan di rumah makan, saudara, ini orang umur 70 kelakuannya kayak 17. Waktu saat di tempat saya ada restoran baru, tempat warung baru, rabi baru, kita semua cobain. Ini engkau umur 70 bawa cucu, bawa anak, ya ngomel-ngomel, kasinan, asin banget, ngomel-ngomel. Terakhir saya pikir udah cukup sampai situ. Siap punya owner bilang, oh maaf om, kasinan, saya tuker mau. Gak usah tuker. Oh ya udah maaf om. Saya pikir udah selesai di situ.
Keluar di rumah makan dia samperin ownernya. Orang bilang enak, nggak enak. Waduh, cicap kelakuan kayak cap cip. 70 kelakuan kayak 17. Kita harusnya udah makin umur, itu harus udah mulai merenung, makin bijak, makin wise. Nah ini kayaknya masih muda juga ya, mungkin telat ya, umurnya telat. Tapi artinya apa saudara? Kita bilang umur kita paling maksimal 80, orang umur 70. Kalau sekarang saudara renungkan, saya kata waktu itu singkat. Kalau bicara ngumpulin harta, 70 kurang usia kita mungkin panjang. Tapi kalau bicara panggilan, 70 kurang usia kita hari panjang pendek. Halo, 70 atau 80 kurang usia saudara hari ini. Kalau bicara kumpulin harta panjang, kumpulin aset panjang, kumpulin obligasi saham panjang. Tapi kalau bicara panggilan hidup panjang pendek. Bicara perubahan karakter kita semakin hari serupa Kristus panjang pendek. Tapi Bapak Ibu yang usia itu sudah mendekati 70 jangan berkecil hati. Tuhan bisa bikin percepatan, amin. Amin. Tuhan bisa bikin percepatan, nggak apa-apa. Tapi saudara yang muda-muda jangan bilang, wah gue mesti jijak, saya masih 30, wah panjang, tar dulu. Yang Air Asia berangkat, yang berangkat dulu usianya dari balita sampai tua loh saudara. Nggak ada yang menggaransi saya, menggaransi saudara bahwa besok kita nggak berangkat ke surga. Nggak ada yang menggaransi. Siapa yang garansi? Nggak ada yang garansi. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa taruh PD, nggak bisa garansi. Waktu usia kita mungkin dulu sayang banget. Waktu usia saya masih di bawah 30 saudara. Khotbah itu session bisa 4 session dari pagi sampai malam. Dan udah jam 10 malam masih konseling orang jam 10 dari session. Kami konseling orang jam 3 pagi, 4 pagi itu masih fit. Waktu beranjak masuk ke angkasa, saya nggak mau kasih tahu usia saya. Padahal sebenarnya sih rasanya tuh kita udah mulai masuk ke 35 ya saudara. Angkanya 30 lah, bohongin saudara dikit. Ya bercanda saudara. Anggap aja udah lebih dari 30. Kita tuh berasa loh saudara. Waktu kita usia udah menjelang angka 3, ngomong tuh udah belepotan. Betul? Tadi ngomong apa ya? Udah lupa saudara. Udah mulai pikun. Badan juga udah. Kemarin saya ngobrol ya. Temen saya bilang, tangan lu udah ada tauconya belum? Tahu tauco? Ada bintil-bintil itu tanda penuaan. Pigmen kulitnya ada bintil-bintil itu tanda udah mulai ada umur. Jadi gini loh, saudara boleh tarik muka, ya, cepat jauh di Singapura, tarik sekencang-kencangnya, tapi tauco itu keluar. Dan nggak bisa dipungkiri lagi, waktu saya usia masuk ke 30 saudara, saya nggak kuat lagi konseling jam 3 pagi. Saya kan bilang, sorry loh panitia, saya harus stop. Jam 12 saya stop, saya nanya. Ada perubahan sistem mekanisme tubuh di dalam saya. Di luar mungkin kelihatannya bagus, saudara. Kita kelihatan bisa tutupin di luar bagus. Tapi kita nggak bisa bohongin organ-organ dalam kita udah mulai berubah. Itulah artinya manusia kita seperti itu. Berlalunya buru-buru. Kalau begitu, bukankah kita harus mulai concern tentang panggilan kita? Nah, saudara, itu prinsip yang pertama, ya. Oh, hidup manusia itu seperti rumput. Prinsip yang kedua, ya. Prinsip kedua adalah pada akhirnya semua kembali kepada kotak. Kau tahu ini apa? Monopoli. Siapa yang suka main monopoli? Suka ya. Adrian kok nggak angkat tangan? Dia main monopoli sama saya di puncak. Saya suka sekali main monopoli. Karena waktu main monopoli ada kepuasan saudara. Apalagi kalau kita bisa membuat orang bangkrut setelah ada kebanggaan tersendiri, bisa menaklukkan orang gitu ya. Nah saudara, kalau main monopoli sama saya sangat mengasihkan. Saya punya cara menaklukkan dan membuat lawan saya menderita, yaitu kalau dia udah miskin, saya akan lakukan ini, kasih ke saudara, saya kasih uang saya, bangun lagi, gue bikin bangkrut lagi. Kalau udah bangkrut sekali nggak berasa, kalau dikasih dana lagi, bangkrut lagi, itu lebih puas. Yang kedua adalah, kalau mereka jatuh di tempat saya yang udah bangkrut, diskon nggak usah bayar. Malah saya kasih duit, nih duit. Bingung kan? Udah kena, ini di luar permainan sesungguhnya memang. Tapi ini memang ada sebuah kepuasan sendiri di dalam monopoli. Dan siapapun yang menang di dalam permainan monopoli, siapapun yang menang, siapapun yang bisa bikin orang sampai nyesek menderita, susah,
sampai merasa nggak punya harga diri lagi di dalam permainan monopoli. Pada akhirnya si pemenang harus sadar, semua permainan akan kembali kepada bapak permainan. Artinya apa dalam hidup kita, saudara? Pencapaian sehebat apapun, prestasi sehebat apapun, berapapun aset yang kita punya, berapapun obligasi kita punya, pada akhirnya saat kita meninggal kembali kepada sebuah bapak satu kali. Saya nggak pernah lihat ada mobil jenazah. Ada mobil jenazah membawa apartemen di belakangnya ke kuburan buat dibawa ke kuburan. Nggak pernah lihat iringan mobil jenazah di dalam ada apartemen, sahamnya di belakang, itu terus rumah, gitu, aset, mungkin kapal pesiar digeret-geret gitu. Nggak ada yang kita pernah lihat. Di dalam sebuah permainan hidup, saudara, hidup dari semua yang kita punya tanpa memberikan manfaat buat orang lain, itu hanya sebuah permainan. Saudara, seterkenal apapun kita, saudara-saudara akan dikenal hanya satu hari di dalam headline koran satu lembar full. Kalau duitnya banyak satu lembar, kalau duitnya banyak bisa berlembar-lembar. Tapi intinya, sehebat apapun kita bayar, hanya lembar koran hari itu. Sekaya apapun saudara bisa bayar 1 bulan koran isi muka saudara semua, supaya orang terus mengenang saudara. Saudara boleh bikin si capcit hari 40 hari, lak capcit 60 hari, 80 hari meninggal saudara untuk orang kenal terus, boleh. Tapi saya survei, menurut saya orang ingat kebaikan kita bertahan 3 tahun. Selesai itu semua orang juga sibuk, semua orang juga punya kehidupan. Selesai itu orang lupakan kita. Saudara, berarti arti hidup itu saya menemukan bukan apa yang orang coba katakan tentang diri, tapi waktu di surga apa yang Tuhan mau katakan sama kamu, itu yang jauh lebih penting. Saya rasa ini jauh lebih penting dari apa yang orang mau bilang tentang kita, daripada yang penting apa yang Tuhan mau bilang. Apakah Tuhan bilang, "Nak, aku bangga sama kamu karena kamu sudah mempertaruhkan panggilanmu. Ada masa-masa mungkin engkau tidak sama dengan dunia ini, tapi engkau terus bertahan menderita memenuhi panggilan." Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang fana, menjadi pribadi membawa anugerah, kita harus berjalan dalam panggilan seperti itu. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, saudara. Prinsip yang ketiga adalah, saudara, kalau saya berikan hidup ini, berikan label harga tertinggi untuk panggilan Anda. Berikan label harga tertinggi buat hidup. Saudara, di dalam hidup ini, saudara, kalau kita bikin sebuah simulasi hidup kita ini, kalau kita kasih harga, daftar harga, saudara pernah ke supermarket, saudara bisa lihat kan? Ada price, daftar harga, ada harga, label di harga di barang-barang yang di supermarket. Nah, kalau saya bicara tentang berikan label harga dalam hidup ini, saudara boleh berikan aktivitasmu sebuah harga. Ngurus anak harganya berapa? Skor 0 sampai 100. Ya, 0 sampai 100. Ketemu sama si A ke mall, harganya berapa? Menikah, saudara, menikah dengan siapa, berikan harga. Saudara, hidup kita itu banyak harga-harga harus kita kasih. Dan kadang-kadang saudara, kita dikasih harga kemurahan, kasih harga kemahalan. Misalnya gini, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita sebenarnya nggak prioritas, tapi kita jadikan prioritas sehingga kita labelkan harga yang begitu mahal. Kita put our effort, kita taruh semua energi kita buat hal itu, padahal itu nggak penting banget. Tapi sebaliknya ada hal yang begitu penting, tapi kita nggak naruh harga yang mahal di situ. Contoh, saudara, kita kadang-kadang saudara, suami istri, misalnya kadang-kadang ya, di sini nggak mau tanya. Ini keluarga Sakinah Barokah Marwadah, betul ya ngomongnya, keluarga bagus-bagus. Saudara, kadang-kadang waktu kita di dalam berkehidupan keluarga, kita kadang-kadang bisa begitu manis sama orang di luar, tapi sama istri kita atau pasangan kita sendiri kita bisa kasar, bisa nggak mau ngerti. Tapi kalau sama orang lain kita ngerti. Itu kan artinya apa? Kita naruh harga yang begitu murah di dalam rumah kita sendiri yang barat, pribadi begitu berharga, tapi kita naruh harga yang begitu mahal di luar. Halo, saudara bisa ngerti maksud saya? Itu artinya apa? Ada tag harga yang berbeda, skala prioritas yang berbeda. Saya juga kadang-kadang begitu, ngerti banget kalau konseling orang manis banget ya, kayaknya kalau konseling orang tuh saya manis gitu ya, sabar loh, biarpun udah capek dengerin 2 jam. Tapi
Tapi kalau istri ngomong mungkin setengah jam udah panas kuping gitu ya. Saya pikir ini hidup kok sangat munafik banget. Kok saya sama orang di luar sabar, tapi sama istri sendiri nggak sabar. So saya mulai rubah daftar harga hidup saya. Saya pikir, ya bukan berarti sama yang di luar jadi kasar juga ya. Tapi maksudnya, saya harus challenge diri saya. Kalau saya bisa baik sama dia orang di luar, ngomong bisa baik, kalau saya sama istri saya harus lebih baik. Karena ini menemani saya seumur hidup. Saudara jangan kasar sama pasangannya. Masih muda, masih sekarang kuat kasar. Nanti udah tua lo. Nah, mudah-mudahan enggak ya. Pienso itu tuh. Istrimu dulu dikatain bego, bego. Sekarang istrimu kadang dikatain bego terus dia minum gitu. Saudara istri minum, ambil sendiri. Kan gitu. Kita masih baik sama istri yang nemenin kita. Itu artinya harga, menaruh harga yang mahal. Nah saudara, kita perlu naruh harga yang sama mahal buat panggilan Tuhan. Saudara, kita perlu evaluasi kembali hari ini bisnis kita, pekerjaan kita, orang-orang yang selama ini kita deal bersama-sama, orang yang sering kita berkomunitas. Apakah semua ini akan merujuk kepada panggilan saya? Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan, saudara. Bangun tidur saudara banyak pilihan, nonton TV ada banyak pilihan produk, saudara bisa ditawarkan banyak pilihan. Tapi pada akhirnya saudara harus memilih pilihan yang sesuai panggilan hidup saudara. Saudara harus memilih menikah dengan siapa. Saudara harus memilih bisnisnya apa hari ini. Tujuan bisnisnya apa? Untuk kemuliaan saya atau kemuliaan Tuhan. Saudara harus memilih kerja di mana. Saudara harus memilih hari ini melayani apa dan di mana. Itu sebuah pilihan. Dan semua pilihan itu harus merujuk kepada satu hal, yaitu harga tertinggi panggilan saya. Dan orang yang paling bergairah dalam hidup ini adalah orang yang sedang mengerjakan panggilan. Yang setuju bilang. Saudara, tahun lalu, tahun 2014, secara kalender Yahudi itu ada tahun Ain Dalet. Tahun Ain Dalet ada tahun, kalau saudara lihat gambarnya itu seperti gambarnya seperti pintu. Tahun 2015 ada tahun Ain Hei. Saya nggak usah ceritakan, tapi saya mau cerita tentang Ain Dalet. Tahun 2014 kemarin. Di tahun Ain Dalet, saudara, bicara pintu itu bicara opportunity, bicara kesempatan, peluang. Saudara, bicara harga tertinggi, saudara. Kadang-kadang untuk mendapatkan harga yang tertinggi, saudara harus rela memangkas harga-harga yang murah dan hidup. Kadang-kadang harus rela kehilangan. Kadang-kadang orang nangis kehilangan dengan sebuah hubungan. Kadang-kadang orang sedih karena kehilangan sebuah pekerjaan. Kadang-kadang orang menangis buat ditinggal seseorang dikasih. Tapi mungkin memang seasonnya sudah habis, selesai. Kadang-kadang kita bergantung masih sama bisnis kita yang lama. Pada bisnis itu sudah ditutup, kita menangisi. Di tahun Ain Dalet, tahun kita harus mulai move on, shifting ke 2015. Tapi ada orang yang begitu melekat sama sesuatu, pada Tuhan sedang bawa dia melihat sesuatu yang lebih tinggi, menangisi hubungan yang lama. Menangisi bisnis yang mungkin ditutup. Menangisi mungkin sebuah kedekatan dengan seseorang temanmu atau orang yang kau kasih meninggalkan kau. Kau menangisi itu. Waktu kita menangisi, kita nggak bisa lihat pintu yang Tuhan sedang bawa untuk kita masuk. Saya ingat banget waktu saya lari pagi. Waktu ada satu pintu dalam hidup saya Tuhan tutup. Saya menangisi itu terus menerus. Why? Tuhan kau bertawar, why? Kenapa aku apes begini Tuhan? Kenapa hidup saya malam ini? Saya lagi lari pagi, pakai lagu, dengar lagu lari pagi. Dan suara bilang, move on. Geser, pintunya masih tutup. Tuhan bilang gitu, saya menangis. Saya nggak akan pernah bisa lihat kesempatan yang lebih besar, panggilan yang lebih besar, kalau saya hanya menangisi pintu yang lain. Saudara sedang kehilangan. Saudara ayo, move on. Geser. Tahun 2015 ada sesuatu lebih indah yang Tuhan sedang siapkan. Yang mau bilang amin. Saudara yang hari ini menghitung ulang hubunganmu, menghitung ulang kegiatanmu, kau harus mulai rubah prioritasmu. Ubah prioritasmu. Dari yang murah mungkin kemurahan atau mungkin kemahalan. Ubah skala prioritasmu. Hati-hati. Taruh harga yang benar dalam hidup. Yang mau bilang amin.
Prinsip yang terakhir, yang keempat. Hidupi panggilan Tuhan sekalipun berbeda dengan dunia. Saudara, waktu kita mau mengejar panggilan Tuhan, kita pasti beda sama dunia. Saudara, lebih baik saudara, setiap kita hari ini, mungkin waktu kita menghidupi panggilan Tuhan, kita nggak bisa kompromi dengan dunia. Tapi kadang-kadang saudara, lebih baik saudara, setiap kita mengfulfill panggilan Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan, walaupun harus berbeda dengan dunia. Orang yang mau menghidupi panggilan Tuhan, dia pasti akan berbeda dengan dunia. Tapi ketika saudara mencoba mengkompromikan value, mengkompromikan hidupmu dengan dunia ini, engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Soal bisa mengerti maksud saya. Jadi tentunya memang aneh, tentunya memang beda. Saudara, saya terinspirasi oleh banyak kisah orang mengfulfill callingnya. Ada banyak sekali. Salah satunya mungkin yang saya ingat, Johnson. Saya tahu Johnson. Kalau saya tahu Johnson, saudara pasti akan mengerti orang setting betul. Johnson adalah orang yang mengfulfill panggilannya. Kenapa? Karena Johnson, saudara. Kalau saudara tahu Albert Einstein, saudara tahu Albert Einstein? Tahu? Teman kampusnya Johnson. Dan Johnson diajak untuk masuk ke dalam proyek bom atom. Johnson tahu bahwa proyek ini nggak baik buat manusia. Dia memilih tidak mau ada proyek itu. Dia memilih pulang ke Cina. Karena dia beasiswa dari Amerika. Dia memilih pulang ke Cina. Dia menyelesaikan gelarnya begitu cepat, S1, S2, S3 dalam waktu 3 tahun, dan profesornya dalam waktu 3 tahun. Dan gak puas lagi dia sekolah teologi dan selesai dalam 6 bulan. Cerdas sih minta. Waktu dia pulang, naik kapal, 3 malam berturut-turut, dia lihat dia ada di sebuah peti mati. Dan ada suara berkata, inilah Johnson yang telah mati buat diri sendiri. 3 malam berturut-turut di kapal itu. Dan ada satu pengalaman saya tergetar. Di hari itu Johnson tahu Tuhan panggil dia. Waktu dia tahu Tuhan panggil dia harus ngambil sikap yang berbeda. So, tahu apa yang dia lakukan? Dia berdiri di atas kapal. Bukan seperti film Titanic. Kayak gitu. Saya tahu hari itu pasti nangis. Dia bawa ijazah dia, S1, S2, S3, profesornya. Dia bawa semua. Dia pegang. Dia tahu Tuhan panggil dia untuk ngajarin seorang ilmuwan. So, apa yang dia lakukan? Dia ambil semua ijazah dia sobek. Orang tuanya belum tahu, belum ada telepon, dia belum dikabari masih di kapal, belum ada bisa telepon, belum bisa BBM. Tapi dia untuk saya itu serahkan hidup buat Tuhan. Walaupun harganya, dia sobek semua, dia buang keluar. Dia sisakan satu ijazah profesornya, hanya sebagai bukti kepada negaranya bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Sebelum dan hari ini, ketika Johnson akhirnya memilih menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Waktu dia sampai di Cina, orang tuanya pendeta. Dia punya adik kurang lebih 7 atau 8, saya lupa. Orang susah. Waktu dia bilang, Papa, aku mau hidupkan hidup saya jadi hamba Tuhan. Papa yang bilang, what? Lu kagak tahu kita satu keluarga susah. Sekolahnya lu jauh-jauh, biar lu bisa bikin kita lebih enakan di sini. Dia bilang, tapi Pak, Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya. Nah, akhirnya Johnson menjadi misionaris. Kalau hari ini Indonesia kenal firman Tuhan, Surabaya kenal firman Tuhan, karena satu pribadi yang namanya Johnson, yang hari disebut obornya Asia, yang menerangi kegelapan. Dia nggak memilih jadi ilmuwan, tapi dia memilih panggilan di sesungguhnya. Saudara, waktu saudara memilih untuk memenuhi panggilan, kau pasti akan beda, pasti akan harus juga. Orang akan anggap kau gila, pasti percaya sama saya. Tapi kau harus tahu, di surga penilaian di bumi bukan, penilaian terakhir bukan di bumi apa kata orang. Penilaian terakhir adalah apa kata Tuhan di surga. Waktu kau sampai di surga, Tuhan bilang, sabaslah hambaku yang taat dan setia. Saya rasa itu kata yang paling indah yang kasih kita hari ini menunjukkan. Karena di surga kita nggak ada apartemen kita yang bisa bilang, Tuhan sedikit, saya punya apartemen. Tuhan, saya punya saham. Tuhan tak tertarik karena Tuhan lebih kaya dari kita. Tuhan, saya terkenal. Tuhan bilang, gue lebih terkenal dari lu. Yang saya mau hatimu fulfill call. Ada banyak lagi saudara, saya baca cerita seorang lawyer, saudara nyerah hidup buat Tuhan. Begitu banyak. Tapi saya nggak bicara dalam hari ini semua kita duduk di depan jadi full time. No, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya hari ini challenge setiap kita. Kalau hidup itu seperti rumput, nggak berharga seperti uang.
yang kapan aja bisa hilang dan dilupakan orang. Bukankah kita harus mengubah kodrat kita from grace to grace? Mengubah kodrat kita dari sekedar sebuah uap, rumput yang fana, yang berdampak kekal buat kerajaan yang mau bilang lagi. Mari kita datang pada Tuhan. This is my desire. Inilah kasih dalam Tuhan. Sepanjang tahun 2015 ini kita rindu mengalami terobosan di dalam Tuhan, terobosan di dalam keuangan, terobosan di dalam pribadi dan keluarga kita, terobosan di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal kelima ayat ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudaraku, untuk mengalami terobosan seperti perempuan ini, saya percaya ini adalah gambaran gereja Tuhan. Ketika kita sedang mengalami persoalan, kesulitan, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan apa yang kita punya, apa yang kita dapat lakukan. Sama seperti wanita ini, keadaannya tidak membaik, tetapi malah makin memburuk. Tetapi apa kunci wanita ini mengalami terobosan di dalam Tuhan? Di ayat berikutnya dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku, ternyata kuncinya wanita ini dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Bahwa Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia mulai memperkatakannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan wanita ini di tengah kerumunan orang banyak, dia mulai bertindak, dia menjamah jubah Yesus dari belakang. Seketika itu juga berhenti pendarahannya dan ia sembuh dari penyakitnya. Saudaraku, kunci kita mengalami terobosan di tahun 2015 ini, dengarkan berita-berita tentang Yesus dan bertindaklah dengan iman, maka mujizat pasti terjadi. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi di dalam Aba News Update kita kali ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir hari ini di dalam ibadah raya, selamat datang dan selamat bergabung di dalam Aba News. Berikut ini adalah jadwal ibadah raya di area barat. Bagi Anda yang rindu tertanam di dalam komunitas sel, saudara dapat menghubungi pemimpin ibadah raya setempat atau dapat menghubungi sekretariat barat di nomor telepon berikut ini. Untuk Anda pengguna sosial media Instagram, Anda dapat mengikuti info-info terupdate mengenai Abalah Barat dan Abalah Two Generation melalui sosial media Instagram berikut ini. Pada tanggal 7 Februari 2015 pukul 8 pagi di MTHS akan diadakan training komsel bersama KD Leo. Seluruh pemimpin dan pekerja diundang hadir di dalam training ini. Sekian Aba News Update kali ini. See you and God bless you. Bye-bye. Okay, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Just want to say thank you Kak Sudi for the fantastic message. Cuma mau mengucapkan terima kasih Kak Rudi untuk apa yang luar biasa. It is very appropriate for us this year Sangat baik untuk kami tahun ini because this year we want to focus on missions as well. karena tahun ini kami akan fokus kepada misi juga. We want to make sure the whole church will work together and live for God's mission. Kami ingin memastikan bahwa seluruh gereja bersama-sama kita bersama untuk menghidupkan misi. We want to take care of God's house too Kita juga ingin menjaga rumah Tuhan and build His home. dan membangun rumahnya. Now, part of our focus this year is two targets. Dan sebagian dari fokus kami tahun ini ada dua target. The first target is Sukabumi. Proyek yang pertama adalah proyek Sukabumi. The second target is Ikalong. Proyek yang kedua adalah proyek Ikalong. Sorry, I forgot to introduce myself. I'm Elton. Saya lupa mengenalkan diri saya Jimmy, dia Elton.
and the new PIC of missions for TCC. Elton adalah PIC yang baru di TCC sebagai untuk proyek misi ya. And the great thing about this year is that we're going to be focused. Dan bagusnya tahun ini kami akan fokus Because we believe that when we focus on something, we'll achieve more. karena kami percaya dan yakin kalau kita fokus pada suatu hal kita akan mencapai. We want to give a big thanks for those who actually signed up to sponsor students last year. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk yang rekan teman-teman yang terlibat dalam proyek-proyek ini. We have visited the school already Kami sudah mengunjungi sekolahannya and passed over the money dan menyerahkan sumbangan yang kami terima kepada mereka and build a stronger relationship with the teachers and students. dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan guru-guru dan murid-murid di sana. We will show you a video later, Kami akan memutar videonya nanti next week, minggu depan a few weeks later. atau beberapa hari. Now, at the end of last year, we actually distributed letters from the students. End of last year, we distributed letters from the students. Oh ya, akhir tahun lalu kami udah kasih, jadi murid-murid tersebut udah tulis surat kepada kita udah kasih ke para donatur. And we really encourage those who have sponsored students to make the effort and write letters back. Dan kami sungguh berharap teman-teman donatur bisa menulis surat kembali kepada murid-murid tersebut. So that we can plant seeds in their lives. Jadi kita bisa berbagi benih firman Tuhan kepada mereka juga. For those who are not used to writing letters, don't worry. Kepada mereka yang tidak terbiasa menulis surat, jangan khawatir. I already emailed all of you how to write the letter. Elton sudah meng-email bagaimana cara menulis surat yang baik. If you haven't received the email, it's probably in the junk mail. Kalau kalian belum menerima emailnya, coba cek di bagian junk mailnya, mungkin masuk ke sini. Please check. Tolong dicek. I am not the one who is going to be doing the mission work. Bukan hanya saya yang akan melakukan pekerjaan misi ini. Mission work belongs to the church. Pekerjaan misi pekerjaan semua kita. So we need to join together and do this together. Jadi kita perlu bersama-sama untuk melakukan pekerjaan ini. On top of that, we also want you to pray for the students. Dan kami juga berharap kalian bisa turut berdoa. We believe in the power of prayer. Kami percaya pada kuasa doa. And when we pray, something happens in the students in Sukabumi. Dan saat kita berdoa, kami percaya sesuatu akan terjadi pada murid-murid di Sukabumi. Even though this way seems very soft, but God can open doors. Mungkin kelihatannya sangat halus, tapi Tuhan bisa membuka jalan. So we are starting to collect letters. Those who have written letters can pass it to me after church. Jadi kami mulai mengumpulkan surat-surat tersebut. Jadi kalian udah tulis surat, bisa kumpulkan kepada Elton. Elton nanti akan kasih ke murid-murid di Sukabumi. If you haven't, it's okay. We'll start collecting also next few weeks. Kalau misalnya minggu ini belum bisa diserahkan, nggak apa-apa. Minggu depan bisa serahkan ke Elton. And once we've collected the letters, we'll bring it to Sukabumi again. Jadi kalau misalnya udah dapat, kita akan ke Sukabumi untuk kasih surat tersebut kepada murid-murid itu. Okay, thank you, church. Oke, terima kasih juga. Tidak menyangka ya, Jamie jadi penerjemah dari Anda. Oke, kelihatannya masih agak grogi. Dia perlu berlatih dengan ilmu lebih banyak di kampung artis yang dia bangun. Dan hari ini saya percaya sekali setiap kita di awal tahun, di bulan Januari ini, kami berdoa supaya setiap saudara interact di dalam panggilan Tuhan. Menjadi orang yang dalam panggilan Tuhan bukan bicara soal kita harus selalu menjadi full timer, tetapi menjadi orang yang menjawab panggilan Tuhan adalah kita bertanggung jawab di bidang di mana Tuhan sudah menempatkan kita, dan kita memaksimalkan talenta, kasih karunia, panggilan Tuhan di dalamnya. Saya berdoa supaya kita semua pada tahun ini kita akan fulfill rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua berdiri bersama-sama. Kita memiliki sebuah kesempatan penuh dengan sukacita untuk memberi. Wow, ya, saya tahu dari wajahnya sudah penuh sukacita. Ya, kita penuh dengan kasih karunia, dan hari ini saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama membaca dan kita mengklaim janji Tuhan buat kita semua. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada, sama-sama, ada yang menyebar harta tetapi tunjuk senangnya bertambah kaya. Ya, ada yang menghemat, tunjuk juga sebelahnya secara luar biasa, namun selalu berkekurangan.
Pilihan ada di tangan kita, tapi saya percaya kita memilih menjadi orang yang selalu generous menyimpan harta kita, maka Tuhan selalu akan menyertai kita semua. Hari ini saya mau ajak kita